Tidak terasa ya, anak kita akan segera lahir. Iya Kanda, kita akan memiliki seorang anak yang lucu sekali. Belinda, please. Yuk Kim, tidur. Kayaknya udah lama kamu gak bacain cerita buat aku deh Bel. Besok aja sih Kim. Sekarang aja Bel, aku gak bisa tidur kalau belum dibacain cerita. Please Bel. Cerita apa ya? Oh iya, kamu pernah dengar Danau Toba? Danau Toba? Oh iya, aku tahu. Yang ada di Pulau Sumatera itu kan? Yes, betul Kim. Danau Toba ada di Sumatera Utara. Terus ngapain? Mau ke sana? Bukan Kim, aku mau cerita asal-usul Danau Toba. Wow, mau Bel. Sepertinya menarik ceritanya. Dengerin baik-baik ya. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Suatu hari Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu, tapi ikan tak kunjung didapat. Duh, lama sekali ikan-ikan ini keluar. Ya sudahlah, aku pulang saja. Setelah bosan dan berniat pulang, tiba-tiba tali pancingnya bergerak. Hah? Tali pancingku bergerak. Wah, aku dapat ikan emas. Wah, ikan emas. Toba sangat senang sekali. Kemudian dia membawa pulang ikan bersisik emas tersebut. Toba meletakkan ikan emas tersebut di atas meja. Kayu bakar sudah habis. Sebaiknya aku ambil kayu bakar dulu di ladang. Kemudian Toba meninggalkan ikan emas tersebut dan pergi mengambil kayu bakar. Ketika Toba kembali ke rumah, alangkah terkejutnya dia. Karena ikan bersisik emas itu tidak ada di atas meja. Yang ada justru kepingan koin emas di atas meja. Hah? Di mana ikanku tadi? Dan ini uang emas siapa? Banyak sekali. Dan ketika Toba masuk ke kamarnya, alangkah terkejutnya dia. Ada seorang gadis cantik berambut panjang sedang menyisir rambutnya. Hah? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di kamarku? Kemudian gadis cantik itu membalikkan badannya. Betapa cantiknya gadis itu. Dia tersenyum kepada Toba. Maaf, akulah jelmaan dari ikan yang kau tangkap tadi. Sementara kepingan uang emas tadi adalah sisik-sisikku. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan bersisik emas. Tapi karena kau menangkapku, kutukanku hilang dan aku kembali menjadi manusia lagi. Kamu memang benar-benar cantik. Maukah kau menjadi istriku? Kebetulan aku belum menikah. Sepertinya kamu orang baik. Aku mau menikah denganmu. Tapi ada satu syarat. Syarat apa wahai gadis cantik? Aku pasti akan mengabulkannya. Jika kita menikah nanti, tolong jangan kau beritahu ke siapapun tentang asal-usulku dari seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Itu syarat yang mudah. Baiklah, aku akan menyimpan rahasia asal-usul kamu. Toba dan gadis cantik itu akhirnya menikah. Mereka sungguh bahagia.
1 tahun kemudian. Tidak terasa ya, anak kita akan segera lahir. Iya Kanda, kita akan memiliki seorang anak yang lucu sekali. Kemudian lahirlah buah hati yang dinanti Toba dan istrinya, seorang bayi laki-laki yang lucu. Toba memberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya bermain dan keluyuran. Anakku Samosir, ibu mau minta tolong antarkan makanan ini untuk ayahmu di ladang. Gak mau Bu, aku mau main. Ibu aja yang antar. Aku mau pergi dulu ya Bu. Ya Tuhan Samosir, setiap ibu suruh selalu menolak. Kerjamu hanya main. Ya sudahlah, aku antar sendiri saja. Sesampainya di ladang, Istriku, janganlah kau memanjakan anak kita Samosir. Mau jadi apa dia kalau sudah besar? Bersabarlah Kanda, nanti Samosir juga akan menyadarinya. Kesabaran itu ada batasnya, istriku. suatu hari istri Toba membujuk dan menyuruh Samosir mengantar makanan untuk Toba di ladang. Ayolah sayang, antarkan makanan ini untuk ayahmu ya. Oh, baiklah Bu. Aku akan mengantarkan makanan ini untuk ayah. Oh, Nah, begitu dong. Itu baru anak ibu yang baik. aku berangkat ya Bu. Hati-hati sayang. Kemudian Samosir berangkat menuju ladang. Akan tetapi di tengah perjalanan, dia merasa lapar dan memakan makanan yang dibawa untuk ayahnya. Lapar sekali. Aduh, bau makanan ini enak sekali. Aku makan saja. Aku udah lapar. Perutku sudah keroncongan. Aku akan memakan makanan ini. Enak sekali. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba sudah merasa lapar. Samosir tak kunjung datang. Sesaat kemudian Samosir datang menghampiri Toba. Samosir, dari mana saja kamu? Dari tadi ayah tunggu. Mana makanan untuk ayah? Ini ayah. Betapa terkejutnya Toba. Ternyata makanan yang dibawakan hanya tersisa sedikit saja. Benar-benar kelewatan ya. Kamu sudah memakan makanan ayah. Kenapa kau lakukan ini, ha? Dasar kamu anak ikan. Aku anak ikan. Karena sangat marah, Toba tidak menyadari telah mengucapkan pantangan yang seharusnya tidak diucapkan. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya. Ibu, apakah benar aku ini anak ikan? Ayah bilang begitu, Bu. Apa? Ayahmu bicara seperti itu? Aduh, celaka. Ayo nak, kita harus selamatkan diri. Berlarilah kau ke atas bukit sebelum banjir bandang datang. Ayo lari anakku. Baik, Bu, baik. Samosir menurut, maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar.
Tiba-tiba air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba kemudian meloncat ke sungai dan kembali berubah menjadi ikan. Toba yang bekerja di ladang terkejut melihat air bah datang. Air apa ini? Besar sekali. Ada banjir bandang. Tolong! Dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam. Segera saja air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Disitulah Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamakan Danau Toba. Dan pulau di tengahnya dinamakan Pulau Samosir. Begitu ceritanya, Kim. Ternyata begitu ceritanya. Jadi pengen ke Sumatera Utara, pengen lihat Danau Toba. Pasti besar sekali danaunya. Ya iyalah, Kim. Besar banget. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya, Kim, kalau punya uang. Kita nabung yuk, Bel, buat jalan-jalan ke sana. Iya, Kim. Udah malam nih, Kim. Tidur yuk. Besok kita sekolah online lagi. Iya, Bel. Yuk, semoga aku mimpi jalan-jalan ke Danau Toba. Suatu hari di hutan yang lebat, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sendiri dan tidak mempunyai anak. Setiap hari Mbok Serintil mengumpulkan ranting kayu bakar untuk dijual di pasar. Ya Tuhan, capek sekali hari ini. Seandainya aku punya anak, pasti ada yang membantu dan menemaniku. Tiba-tiba datanglah raksasa yang menyeramkan dan bau mendekati Mbok Serintil. Siapa kau? Mau apa kau? Pergi raksasa jelek, jangan ganggu aku. Aku lapar sekali, nenek tua. Di mana anakmu? Aku akan memakannya. Mbok Serintil menjawab dengan suara ketakutan. Aku tidak punya anak. Jangan makan aku. Apa? Memakan kamu? Kamu sudah tua, nenek peot. Aku tidak suka. Kemudian raksasa tersebut memberikan sebuah kantong berisi biji timun kepada Mbok Serintil. Tanamlah biji timun itu, nenek tua. Dan nanti jika sudah berbuah, salah satu buahnya ada yang berwarna emas. Jika sudah matang, petiklah. Nanti di dalam buah timun itu akan muncul seorang bayi yang harus kamu rawat. Saat bayi itu besar dan berumur 7 tahun, aku akan datang dan mengambil anak itu. Kamu mengerti, nenek tua? Mbok Serintil menerima kantong itu. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Sekarang pergilah, nenek tua. Pergi sana. Mbok Serintil pergi meninggalkan raksasa yang jelek dan bau itu. Sesampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun di kebun dekat rumahnya. Setiap hari Mbok Serintil menyiram dan merawat kebun timunnya.
Aku harus rajin menyirami tanaman timun ini supaya subur dan cepat berbuah. Beberapa waktu kemudian, tanaman timun Mbok Serintil mulai berbuah. Dan benar apa yang dikatakan raksasa, buah timun yang ditanam ada yang berwarna emas. Wah, benar apa yang dikatakan raksasa. Ada buah timun yang berwarna emas. Sebaiknya aku petik sekarang dan aku bawa pulang. Kemudian Mbok Serintil membawa buah timun emas ke dalam rumahnya. Betapa terkejutnya Mbok Serintil ketika dia membelah buah timun emasnya dan terdapat seorang bayi mungil dan cantik di dalam buah timunnya. Ya Tuhan, cantik sekali bayi mungil ini. Aku sayang sekali dengan bayi ini. Mbok Serintil mendekap bayi cantik itu dengan penuh kasih sayang. Aku akan memberi nama kamu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, rajin, dan baik hati. Sini Bu, aku bantu. Iya sayang, terima kasih ya. Kamu memang anak yang baik hati. Mbok Serintil teringat dengan janji yang sudah diucapkan kepada raksasa. Dia merasa sedih. Oh Timun Mas, aku tidak tega menyerahkan kamu kepada raksasa jahat dan bau itu. Aku tidak ingin raksasa memakanmu sayang. Hari itu Timun Mas pamit untuk pergi ke pasar. Ibu, Timun Mas pergi ke pasar dulu ya. Mau menjual sayur dan buah hasil kebun kita. Iya sayang, hati-hati ya. Sesaat setelah Timun Mas pergi, tiba-tiba datanglah raksasa untuk menagih janji mengambil Timun Mas. Hai nenek tua, aku datang untuk mengambil Timun Mas. Keluarlah nenek tua, aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Ah, gawat, raksasa sudah datang. Aduh, bagaimana ini? Semoga dia tidak menemukan Timun Mas. Akhirnya kamu keluar juga nenek tua. Hai raksasa, Timun Mas masih sangat muda. Belumlah enak dagingnya. Datanglah 2 tahun lagi. Pasti dia akan jadi santapan yang lezat. Raksasa pun setuju dan akan datang 2 tahun lagi. Baiklah, aku akan kembali 2 tahun lagi. Tunggu kedatanganku ya. Mbok Serintil terus memikirkan nasib anaknya Timun Mas. Akhirnya suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu seorang pertapa dan menyuruh Timun Mas pergi ke atas bukit. Suruhlah Timun Mas menemui saya. Baiklah, akan aku sampaikan kepada anakku Timun Mas. Keesokan paginya,
Mbok Serintil menyuruh Timun Mas pergi menemui Pertapa di atas bukit. Timun Mas, anakku, hati-hati ya sayang. Baik, Bu. Timun Mas, pergi dulu ya. Timun Mas yang baik hati menuruti perintah ibunya. Sesampainya di tempat Pertapa, Timun Mas menceritakan semuanya. Timun Mas, ini kakek berikan 4 kantong benda untuk menyelamatkanmu dari raksasa jahat. Terima kasih, Kek. Timun Mas pamit dulu. Kemudian Timun Mas pulang ke rumah. Namun saat sampai di halaman rumah, alangkah terkejutnya karena sang raksasa sudah menunggunya. Hah? Raksasa itu sudah datang. Aku takut. Timun Mas sayang, lari cepat. Selamatkan dirimu sayang. Timun Mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejar Timun Mas. Hei Timun Mas, jangan lari kamu. Timun Mas teringat pesan sang Pertapa. Sebaiknya aku lemparkan kantung benda yang pertama yang diberikan kakek Pertapa. Timun Mas membuka kantong pertama yang berisi biji timun. Kemudian dia melemparkannya ke arah raksasa. Dalam sekejap muncullah kebun timun dengan buah yang banyak. Wah, sepertinya enak makan buah timun ini. Aku makan dulu. Syukurlah, raksasa sekarang tidak mengejarku setelah melihat buah-buah timun itu. Namun saat buah timun habis, raksasa itu teringat kembali dengan Timun Mas dan mengejar kembali. Jangan lari kau Timun Mas. Tunggu, aku akan mengejarmu. Hah? Raksasa itu mengejarku kembali. Sebaiknya aku buka kantung yang kedua dan melemparkan ke arah raksasa itu. Kemudian Timun Mas membuka kantung kedua yang ternyata berisi jarum. Aku lempar sekarang jarum-jarum ini. Hup. Dan muncullah hutan-hutan bambu yang menghalangi raksasa itu. Sehingga raksasa kesulitan mengejar Timun Mas. Kenapa rimbun sekali bambu-bambu ini? Aku kesulitan mengejar Timun Mas. Tapi tak lama kemudian raksasa tersebut kembali mengejar Timun Mas. Aduh, raksasa itu semakin mendekat. Aku takut. Bagaimana ini? Kamu tidak akan bisa lari, gadis kecil. Aduh, sepertinya aku harus menggunakan kantung yang ketiga dari kakek Pertapa. Kemudian Timun Mas membuka kantung yang ketiga yang ternyata berisi garam. Lebih baik aku sebarkan garam ini sekarang. Hup. Dalam sekejap muncullah lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang menyeberangi lautan dan kembali mengejar Timun Mas. Hei,
jangan lari Timun Mas, jangan lari kau. Ya Tuhan, tolonglah aku. Selamatkan aku dari kejaran raksasa jahat itu. Raksasa jahat itu terus mengejar dan semakin mendekat. Aduh, dia semakin dekat. Aku harus menggunakan kantung yang terakhir sebelum aku tertangkap. Kemudian Timun Mas membuka kantung yang keempat yang berisi terasi. Sebaiknya aku lemparkan sekarang terasi ini. Hup. Dalam sekejap muncul lautan lumpur ganas yang bisa menenggelamkan raksasa itu. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Tolong aku. Tolong aku. Aku tenggelam. Akhirnya raksasa jahat itu tenggelam di dalam lumpur. Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Timun Mas kembali ke rumah dan Mbok Serintil menyambutnya dengan penuh sukacita. Ibu! Ibu! Timun Mas, anakku. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Serintil selamat dan hidup bahagia bersama. Selesai deh dongengnya. Di suatu desa, hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Ayah ibunya sudah meninggal. Dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya Bawang Merah yang jahat. Setiap hari, dia selalu mengerjakan semua pekerjaan di rumah, seperti memasak, mencuci baju, dan menyapu lantai. Sedangkan ibu tiri dan Bawang Merah hanya sibuk berdandan dan bersantai. Mereka memperlakukan Bawang Putih seperti seorang pembantu. Suatu hari, ibu tiri dan Bawang Merah menyuruh Bawang Putih mencuci baju dan selendang di sungai. Hei Bawang Putih, cepat cuci bajuku. Dan juga cuci selendang kesayanganku. Awas ya, ini selendang mahal, jangan sampai hilang. Baik Bu, aku akan menjaganya supaya tidak hilang. Pagi itu, Bawang Putih berjalan menuju sungai untuk mencuci baju dan selendang milik ibu tiri dan Bawang Merah. Duh, arus sungainya deras sekali. Semoga baju dan selendang yang aku cuci tidak hanyut. Capeknya. Selesai deh. Tapi selendang ibu kok nggak ada ya? Aduh, gawat. Ibu pasti marah kalau tahu selendang kesayangannya hilang dan hanyut di sungai. Aduh, gimana ini? Aku nggak berani pulang. Ibu pasti memarahiku dan memukulku. Ya Allah, tolonglah aku.
Bawang Putih sangat sedih karena selendang kesayangan ibu tirinya hilang hanyut di sungai. Sebaiknya aku cari menyusuri sungai. Siapa tahu tersangkut di batu-batu sungai. Kemudian Bawang Putih berjalan di pinggir sungai mencari selendang ibunya yang hilang. Tak lama kemudian, Bawang Putih bertemu dengan seorang penggembala sapi. Ada paman penggembala sapi. Aku akan bertanya kepadanya. Siapa tahu dia menemukan selendang yang kucari. Maaf, paman. Permisi. Saya kehilangan selendang yang hanyut di sungai ini. Apakah paman menemukan selendangku? Selendang? Oh iya, sepertinya aku melihatnya. Sepertinya selendang merah itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung. Oh, begitu ya. Baiklah, aku coba menemui nenek tua itu. Terima kasih, paman. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Kemudian Bawang Putih berjalan mencari rumah nenek tua itu. Sesampainya di rumah nenek tua, Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cucu cantik. Siapa namamu, cantik? Bawang putih, Nek. Oh, Bawang Putih. Ada yang bisa nenek bantu? Begini, Nek. Aku mencari selendang merah yang hilang hanyut di sungai. Apakah nenek menemukannya? Selendang merah ya? Oh iya, nenek menemukannya tadi di sungai. Tapi nenek akan mengembalikan selendang milik kamu dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa, Nek? Syaratnya, kamu harus bantu-bantu nenek di rumah ini. Setelah itu, nanti nenek kembalikan selendangnya. Baik, Nek. Aku bersedia. Asalkan selendang ibuku bisa kubawa pulang. Selama seharian, Bawang Putih membantu nenek tua memasak, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat. Dia sangat senang melakukannya. Tibalah waktunya Bawang Putih untuk pamit pulang. Nenek memberikan selendang itu kepadanya. Bawang Putih, ini selendang yang kau cari. Wah, terima kasih, Nek. Oh iya, nenek mau memberikan sebuah labu untukmu. Silahkan kamu pilih buah labu yang besar atau yang kecil. Aku tinggal bersama ibu dan saudara tiriku. Jadi, aku pilih labu yang kecil saja, Nek. Itu sudah cukup. Kamu memang gadis yang baik. Silahkan ambil. Aku pulang dulu ya, Nek. Terima kasih banyak. Iya sayang, hati-hati ya. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sesampainya di rumah, Hei bawang putih, dari mana saja kamu? Udah malam begini baru pulang. Iya, kamu habis main kemana? Bukannya pulang, masak, kita kelaparan tahu. Hei, itu labu dari mana? Ayo cepat masak labu itu. Aku dan bawang merah sudah lapar menunggu kamu. kemudian bawang putih mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya bawang putih, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan. Hah? Kok bisa sih? Ajaib sekali. Isi buah labu ini perhiasan. Iya Bu, aku juga nggak tahu. Hei bawang putih, ayo ceritakan kenapa semua ini terjadi. Kemudian bawang putih menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Anakku bawang merah, kita harus mendapatkan labu yang lebih besar dari bawang putih. Oh iya dong Bu, besok kita langsung ke sungai. Kita hanyutkan selendang ibu. Terus kita langsung ke rumah nenek tua itu. Ide bagus. Keesokan harinya, Tadi kita udah lempar selendang ibu ke sungai. Sekarang kita cari rumah nenek tuanya. Loh, kita kan harus tanya sama paman gembala sapi, Bu. Ah, kelamaan. Gak usah ah. Kita langsung ke rumah nenek aja. Iya deh, yuk. Permisi. Nek. Nenek. Nenek mana sih? ada tamu rupanya. Ada perlu apa ya? Nenek pasti menemukan selendang merah punyaku yang hanyut di sungai tadi pagi. Ayo, ngaku aja, Nek. Iya, Nenek menemukannya. Itu punyaku, Nek. Sini, Nek, kembalikan. Itu selendang mahal. Jangan lupa minta buah labunya ya, Nek. Seperti bawang putih kemarin. Oh, kalian mau buah labu juga? Baiklah, nanti Nenek berikan. Mau yang besar atau yang kecil? Pastinya yang besar dong, Nek. Gimana sih? Pasti isinya lebih banyak. Tunggu sebentar. Akan Nenek ambilkan dulu ya. Ini selendang dan buah labunya. Ya udah, Nek, kita pamit dah. Semoga isinya banyak ya. Orang yang aneh dan serakah. Bukannya ngucapin terima kasih, malah langsung pulang. Kemudian Ibu Tiri dan Bawang Merah segera pulang. Dan mereka tak sabar ingin membuka isi buah labu besar yang dibawanya. Bu, aku sudah nggak sabar nih. Kita buka sekarang aja yuk. Ayo, Ibu udah nggak sabar pakai perhiasannya. Pasti isinya banyak sekali. Kemudian buah labu itu dipecahkan dan betapa terkejutnya, isi buah labu itu bukan perhiasan melainkan ular. Hah? Ular? Bu, tolong! Dia menggigitku! Tolong! Au! Au! Aduh! Au! Dia menggigitku juga! Tolong! Sakit! Au!
Karena jahat dan serakah, akhirnya Ibu Tiri dan Bawang Merah mati digigit ular-ular itu.